Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan Pancasila. Pada video kali ini, kita akan membahas materi kelas 10 atau PASE E mengenai penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari bagian pertama. Berikut tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu menganalisis isi konstitusi, jenis konstitusi, dan perubahan Undang-Undang Dasar. Sekarang kita mulai pada bagian pertama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan. Hingga kini, teks Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Lalu, siapakah yang merancang UUD 1945? Ya, UUD 1945 dirancang oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI. Berdasarkan catatan sejarah, naskah UUD 1945 dirancang mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 16 Juni 1945. Rancangan tersebut dibahas dalam sidang BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sekarang kita lanjutkan pada bahasan apa itu konstitusi. Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi suatu negara. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis dari kata constituer yang artinya membentuk. Dalam definisi lain, konstitusi diartikan sebagai ketentuan dan aturan menyangkut ketatanegaraan. Seperti yang disampaikan Stingbik, terdapat 3 muatan pokok konstitusi, yaitu yang pertama adalah pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar. Dan yang ketiga adalah pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Lalu, kenapa konstitusi itu penting? Tentu saja, negara dan konstitusi adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena konstitusi merupakan peraturan atau hukum dasar tertinggi yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sekarang kita lanjutkan pada jenis-jenis konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi tertulis, di mana konstitusi tersebut dicantumkan dalam satu naskah atau dokumen. Perubahan atau amandemen dari konstitusi tertulis dilaksanakan melalui tahap-tahap yang ditentukan melalui kebijakan publik. Contoh konstitusi tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tidak tertulis yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tata negara tidak dalam bentuk naskah tertentu, tetapi melalui konvensi atau pemufakatan. Contohnya yaitu pidato Presiden 16 Agustus serta praktik musyawarah mufakat di MPR. Sekarang coba sebutkan negara mana saja yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Ya, di antaranya adalah Inggris dan Selandia Baru. Sekarang kita lanjutkan pada materi pergantian Undang-Undang Dasar di Indonesia. UUD 1945 sejak disahkan oleh PPKI telah mengalami pergantian dikarenakan keadaan dan dinamika politik yang berkembang. Yang pertama, periode Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, periode Undang-Undang Dasar 1950.
Yang keempat, periode kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen hingga saat ini. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dikutip dari berbagai sumber, amandemen merupakan istilah yang digunakan dalam perubahan secara resmi pada dokumen untuk dilakukan perbaikan. Lalu bagaimana dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Amandemen pertama disahkan pada 19 Oktober 1999 dengan perubahan pergeseran kekuasaan legislatif yang dinilai terlalu kuat serta pembatasan periode jabatan presiden. Amandemen kedua disahkan pada 18 Agustus tahun 2000 dengan perubahan pengaturan mengenai peran dan fungsi DPR serta kewenangannya. Pemerintah daerah, hak asasi manusia, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Amandemen ketiga disahkan pada 10 November 2001 dengan perubahan pengaturan mengenai kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, bentuk dan kedaulatan negara, keuangan negara, serta kekuasaan kehakiman. Amandemen keempat disahkan pada 11 Agustus 2002, yaitu dengan perubahan tata cara penggantian presiden, DPD sebagai bagian dari MPR, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, mata uang dan bank sentral. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.